Baik Jajamar, selamat pagi 107,7 FM Jala Sepa Jaya Mahe Suara Samudra. Salarius hadir kembali di tengah ruang dengar Anda, tentunya di edisi hari ini di awal bulan Februari, tepatnya di tanggal 2 Februari 2026. Bersama Iin hari ini sudah ada narasumber kita yang jauh datang dari Puncak Bogor. Nah, nanti kita tanya-tanya nih perjalanannya seperti apa sih, apalagi sekarang musim hujan ya. Nah, sudah hadir narasumber kita hari ini ada Letkol Marinir Syahrial Isnadi, STMP CRMP, di mana beliau sehari-hari menjabat sebagai Kasikim Balur Jalbar Diswat Persal. Dan Jajamers, hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang peran Balur Jalbar dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Sudah hadir bersama kita di studio kita hari ini, narasumber kita ada Letkol Syahrial Isnadi. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi Pak Syahrial. Selamat pagi Mbak Im. Oke, mungkin agak didekatkan ke mic-nya ya. Nah, biar kedengaran para Jajamers kita hari ini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Ngomong-ngomong nih perjalanan dari Puncak Bogor sampai dengan ke Cilangkap ini bagaimana nih Pak? Apalagi kondisi cuaca nih kayaknya sekarang kan ya seperti inilah ya cuacanya. Gimana nih Pak? Nah, saya sampaikan untuk kantor Balur Jalbar sebenarnya bukan di puncak, tapi arahnya mau ke puncak. Arah menuju puncak, Nah, oke. tepatnya di Cipayung Megamendung. Jadi untuk kegiatan sana perjalanan cukup lancar ya. Walaupun cuaca mendung tapi lancar. Tapi ngomong-ngomong Pak, setahu saya memang kan ini Balur Jalbar ini kan berkantornya di puncak ya. Tadinya kan di Jakarta ya, di Jakarta. Betul. Ini mulai kapan sih perpindahan atau pergeseran Balur Jalbar ini dari Jakarta ke Puncak Bogor ini? Kami lihat di prasasti yang ada di Balur Jalbar yang ada di Megamendung itu dilaksanakan pada tahun 2022. 2022. Ya, kebetulan kabalurnya yaitu Kolonel Marinir Yudi dan itu pada waktu Bapak Kasal Pak Yudo. Jadi baru lebih kurang ada tiga tahunan ini ya, 3 tahun baru lewat, pindah ke Jalan Raya Puncak Bogor. Raya Puncak Bogor. Nah, terus personilnya sendiri ini bagaimana nih Pak? Kan biasanya personilnya kalau sudah bergeser kantornya di sana, apakah mungkin personilnya juga ikut ke sana ataukah mungkin sebagian masih berada di Jakarta atau memang sudah bertempat tinggal penuh di daerah dekat kantor gitu? Untuk personel memang ada yang tinggal di Jonggol maupun Pasirangin dan Cilangkap. Kemudian ada juga yang dulu waktu Balur bertempat berkantor di Gunung Sahari, itu ada juga yang bertempat tinggal di sekitarnya gitu ya. Sekitar situ. Nah, sehingga untuk anggota yang ada di wilayah Jakarta Pusat itu mau berangkat ke Balur akan dihadang atau menunggu land dari Jonggol arah ke Cibubur. Nanti bersama-sama berangkat ke puncak. Nah, berarti memang ini ada kendaraan antar jemput dari Jakarta ya, kalau kita bilang dari Jakarta menuju ke puncak, ini sudah ada kendaraan antar jemput karena ini akan mempermudah para personil dari Balur sendiri untuk melaksanakan aktivitas di sana, begitu ya Pak ya. Nah, kita langsung aja nih dengan pertanyaan kita di pagi hari ini di awal jumpa kita. Balur Jalbar, setahu kita memang Balur Jalbar ini berada di Jakarta dan juga ada Balur Jaltim di Surabaya. Begitu. Nah, ini Balur Jalbar ini yang menjadi tugas pokoknya sendiri apa ini Pak? Monggo. Sebelumnya kami izinkan memperkenalkan diri. Baik. Kebetulan kami dipercaya oleh pimpinan dalam hal ini Bapak Kabalur untuk memberi sedikit informasi apa sih Balur atau Balur Jalbar. Kebetulan saya Letkol Marinir Syahrial Isnadi, STMP CRMP, jabatan sehari-hari sebagai Kasikim Balur Jalbar. Balur adalah badan penyalur yang merupakan UPT atau unit pelaksana teknis di bawah
Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Laut atau disebut Diswet Persal. Ya. Dan memang betul ada 2 UPT, yaitu Balur Jabar sama Balur Jatim. Kebetulan Balur Jabar bertempatan di tempat di Cipayung, Megamendung, arah Puncak. Ya. Kemudian untuk Balur Jatim berkantor di Sawut Ratap, Juanda, Sidoarjo. Balur Jabar sendiri yang artinya Badan Penyalur Tenaga Kerja Angkatan Laut wilayah barat yang berdudukan di Cipayung, Megamendung, mempunyai tugas sebagai badan penyalur TNI Angkatan Laut yang purna tugas atau pensiun. Kedua, membantu meningkatkan kesejahteraan personel TNI Angkatan Laut dan keluarganya dengan membekali background, pembekalan dan keterampilan. Tugas sosialnya ini, jadi di Balur ini tugas sosial namanya, Mbak. Membekali, mewadai personel yang akan pensiun agar memiliki kesibukan atau kegiatan positif yang dapat menyejahterakan kehidupan mereka setelah dinas aktif berakhir atau pensiun, supaya bisa mandiri. Jadi ini menjadi tugas pokoknya. Ya. Tugas pokoknya. Salah satunya tadi ada melaksanakan backstram ya untuk para yang akan melaksanakan purna. Dan juga untuk yang sudah purna. Untuk yang sudah purna ini mungkin akan disalurkan begitu. Ya, khususnya untuk backstram ini untuk anggota yang menjelang purna. Untuk pun yang purna pun mungkin pada waktu dia dinas mungkin informasi belum dapat sehingga dia belum tahu. Kami wadai. Menggunakan nanti apabila itu dia memang dari pemukim, nanti pengusulannya dari Kimal, Lampung, atau dari untuk purnawirawan dari PPAL. Ya, jadi luar biasa TNI Angkatan Laut. Dinas sudah diatur sebagaimana mestinya aturan, dan sampai purna, menjelang purna dan sampai purna pun sudah ada istilahnya ini termasuk kesejahteraan. Masih diperhatikan sama masih dinas. Diperhatikan dan ada kesejahteraan buat para purna ini. Keluarganya juga. Nah, itu dia. Nah, itu tadi tentang tugas pokok dari Balur Jalbar sendiri. Kan Balur Jalbar ini punya organisasi ya Pak ya? Betul. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan buat Jajamers kita nih organisasinya dari Balur Jalbar ini apa saja? Tentunya mungkin berkaitan dengan salah satunya untuk pelaksanaan mengurus orang-orang yang purna ini ataupun backstram tadi begitu ya Pak ya? Monggo Pak. Nah, untuk organisasi hampir sama seperti satuan-satuan yang lainnya. Jadi dalam organisasi Balur Jabar, untuk staf Kabalur didukung oleh Kataut, Kaakun, Kasatma yang jabatannya yaitu mayor. Kemudian pelaksana di lapangan ada 3 kasih, yaitu kasih Kim, kasih Labja, kasih Min, dan juga satu lagi yang satu level yaitu dengan pangkat letkol yaitu Kakimal yang berada di pemukiman. Kalau di Balur Jabar itu ada di Lampung, yaitu di daerah Kota Baru, Lampung Utara. Ya, baik. Jadi ada beberapa dalam organisasi ada beberapa kasih, terutama yang di lapangan ini termasuk kasih Labja begitu ya Pak ya. Nah, kasih Labja ini mungkin sangat berperan sekali di Balur Jalbar ini. Nah, ini kasih Labja sendiri ini tugasnya apa saja ini Pak? Untuk kasih Labja memang sangat mendukung sekali dalam kegiatan di Balur. Melaksanakan penampungan, pembinaan personel yang akan siap mental untuk disalurkan di lapangan kerja. Merencanakan kegiatan penyuluhan agar personel siap mental menjadi wira swasta. Merencanakan dan melaksanakan penjajakan lapangan kerja yang tersedia. Menyalurkan dan menempatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat. Dan mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan produktif melalui backstram atau pembekalan keterampilan sesuai program kerja Balur Jabar. Jadi lumayan banyak ini tugas dari kasih Labja ini.
Terus mohon izin untuk Siap. Bapak Letkol Syahriar sendiri sebagai Kasikim Sikim, ya Pak ya. ya. Ini tugasnya apa ini Pak? Nah, kebetulan saya menjabat Kasikim. Ya. Tugas saya mengatur penggunaan lahan dan mengawasi penggunaannya, sarana dan prasarana di wilayah pemukiman TNI Angkatan Laut, termasuk merencanakan melaksanakan pemukiman serta penjajakan lahan. Melaksanakan penyuluhan, pengarahan bagi pemukim, dan berkoordinasi dengan Kakimal yang ada di Lampung. Kemudian mempersiapkan dan memberangkatkan pemukiman baru di lokasi pemukiman TNI Angkatan Laut, yaitu TRAN yang ada di Lampung. Jadi ini ada hubungannya dengan Transal ya Pak ya? Ya. Transal. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin kami juga sedikit menanyakan tadi di awal tentang Backtram. Karena ini Backtram ini kan sangat perlu sekali untuk personil kita ya Pak ya, untuk personil dan keluarga. Keluarga juga boleh ya Pak ya? Keluarga boleh. Boleh ya. Jadi yang boleh mengikuti Backtram ini siapa saja nih Pak? Anggota aktif, ya. Ibu Yala, sama keluarga. Yang purna juga melalui PPAL atau juga dari pemukiman melalui permohonan Kimal diperbolehkan. Oh, jadi yang bisa mengikuti Backtram ataupun perbekalan apa nih panjangnya? Backtram pembekalan keterampilan ya. Mohon maaf. Backtramnya adalah pembekalan keterampilan yang boleh melaksanakan itu ataupun mengikuti ini adalah anggota TNI Angkatan Laut, terus PNS ya Pak ya? PNS dan beserta keluarganya semuanya ya. Keluarga Angkatan Laut pokoknya semuanya. Bahkan yang sudah purna pun bisa mengikuti ini melalui PPAL begitu. Dan keluarga juga. Nah, sementara misalnya mungkin suami istri begitu kali ya? Boleh. Suami istri boleh ya. Nah, jadi mungkin buat Jajamers kita yang mau persiapan, sudah mau purna begitu, bisa mengikuti Backtram ini. Ataupun mungkin istrinya juga bisa mengikuti Backtram ini. Atau barangkali yang sudah purna, yang sedang mendengarkan radio JJM nih Pak ya, bisa juga mengikuti Backtram melalui PPAL. Karena semua sudah ada jalurnya begitu ya Pak ya. Nah, untuk Backtram sendiri ini apa saja jenis-jenis Backtramnya yang disiapkan oleh Balur Jalbar sendiri yang bisa diikutkan untuk para peserta Backtram itu sendiri, Pak? Cukup banyak, Mbak In. Jadi dalam program kerja Balur Jabar, Backtram dilaksanakan 4 TW. 4 TW dalam setahun? Dalam 1 tahun. Dalam 1 TW ada kegiatan 3 Backtram. Jadi hampir 12 Backtram dalam 1 tahun. Animonya juga cukup banyak. Ya. Jadi dalam setahun 1 TW ada 3 ya Pak ya? Ada 3 Backtram. Ya. Dalam setahun berarti ada 12. Ada 12. Kira-kira nih biar Jajamers kita tahu nih Backtramnya apa aja nih Pak? Tapi perlu diingat dari 12 itu ada juga nanti program khusus, cash program yang diluncurkan atau program kerja dari Diskual atau dari Srena. Ada tambahan. Ada tambahan sendiri. Jadi di luar 12 itu ya? Di luar dari 12 itu. Baik. Animo sendiri bagaimana nih Pak? Selama sepanjang beberapa tahun ini kira-kira nih banyak nggak nih yang mengikuti? Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang tahu tentang Backtram dan juga manfaatnya. Khususnya pada rekan-rekan TNI yang menjelang pensiun. Jadi mungkin saya harapkan jangan sampai terlambat informasi. Sudah ada telegramnya. Nah, mungkin bisa-bisa ancang-ancang kalau mau ikut mana silakan, tapi tetap berkoordinasi dengan satuannya, khususnya bidang personel untuk diajukan. Oh ya, jadi tetap pengajuan melalui kantor masing-masing gitu ya Pak? Soalnya ini tempat untuk penerimaan memang diseleksi. Kita harapkan untuk per satker itu tidak terlalu banyak, sehingga semuanya terbagi minimal untuk mewakili 2 orang untuk per satker. Karena animonya cukup banyak. Iya, kita batasin juga. Terus ini pelaksanaan Backtramnya nanti di mana nih Pak? Di Jakarta atau di kantornya di Cipayung ke arah Puncak? Atau bagaimana ini? Tergantung Backtramnya.
nanti TW1 yang akan dilaksanakan Ya, bulan Februari ini. ya. Februari ini tanggal insya Allah tanggal 9. 9 Itu Februari ini ya. Itu ada Bektram Security Gadamadya. Itu nanti pelaksananya di lembaga pendidikannya praktek di Bintaro, di tempatnya di langsung Jakarta, ya. Kemudian Bektram menjahit sama AC. Itu pelaksananya di Mako atau di kantor Balur Jabar di Puncak. Ya. Ini menjahit, ini animonya khusus untuk ibu-ibu banyak sekali ya. nih. Biasanya bahkan mungkin putri-putrinya ataupun anak-anak remajanya pada ikut itu. Ini kebetulan kalau menjahit ibu-ibunya ini. Ibu-ibu yang banyak yang mengikuti. Banyak, ya. Kalau ikut Bektram ini kira-kira satu jenis Bektram ini berapa lama mereka mengikutinya nih Pak? Untuk pesertanya 20, untuk pelaksananya dari yang bersangkutan pendaftaran registrasi sampai penutupan lebih kurang 10 hari. 10 hari ya, lebih kurang 2 minggu lah begitu 2 minggu, ya. 2 minggu. Sangat bermanfaat sekali nih kalau kursus di luar mungkin. Ini disalurkan oleh TNI Angkatan Laut. Dari TNI Angkatan Laut memberi peluang kita manfaatkan pada rekan-rekan atau keluarga, silakan. Terbuka asal ada pengusulan dari satuan masing-masing. Dari sekian banyak jenis Bektram ini kira-kira nih Bektram jenis mana yang paling banyak diminati oleh personil kita nih Pak? Bermacam-macam. Karena semuanya banyak ini, semuanya sangat berminat. Ini paling berminat. Khususnya kalau orang di lapangan ini, lapangan ini kebanyakan dari marinir tuh ngambilnya ke security. Security ada tingkatannya, yaitu Pratama, Madya, Utama. Kalau Pratama tidak, karena ini level paling bawah, kita menggunakan Gadamadya yang nanti keluarnya sebagai komandan regu atau yang korlapnya yang di lapangan. Kemudian Gadamadya, Gada Utama itu manajernya, itu kebanyakan yang ikut level ke atas termasuk Laksamana. Untuk yang muda itu ada barista juga Mbak. Ada barista juga? Bikin kopi gitu. Keren banget. Kalau ibu-ibu ini dari menjahit, tata boga, itu yang happy-nya dari saya. Paling banyak itu ya. Pokoknya untuk kewanitaan lah ya. Menjahit, tata boga, tata geraha barangkali Pak ya, masak-masak, salon dan sebagainya begitu jenis-jenisnya. Ini tapi rata-rata memang mereka ini mengikuti Bektram ini lebih kurang semuanya 2 minggu ya Pak ya. 2 minggu. Hampir 2 minggu kurang. Atau mungkin berbeda-beda. Kalau satu tempat kita laksanakan bersamaan. Pembukanya dilaksanakan bersamaan sehingga biar kegiatannya atau laporannya bersamaan juga Mbak. Tempatnya memang ada yang di tempatnya pelatihan, ada di Balur juga. Jadi kalau misalnya tempatnya jauh dari rumah mungkin disiapin penginapan atau mereka? Kalau di Mako disiapkan perumahan, penginapan di villa. Kemudian kalau di tempat pelatihan, dari pelatihan menyiapkan juga. Semua sarana disiapkan. Ya. Wah, enak banget ini kalau bisa ikut ya Pak. Jadi sangat berkeinginan. Betul. Tapi sayangnya nggak bisa ditinggal nih radionya. Betul Mbak. Baik, Jajamar 107,7 FM, bincang-bincang kita bersama narasumber kita ada Letkol Marinir Syahrial masih terus berlanjut. Tapi bagi Anda yang tidak dapat mendengarkan siaran langsung kami di 107,7 FM, Anda juga dapat melihatnya di kanal YouTube kami di Jajam Radio. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Jajamers tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kemana-mana kita akan mendengarkan beberapa buah lagu, tetap mendengarkan di 107,7 FM, Jalan Sepa Jaya Maheswara Samudra.